Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong. Itu tadi perjalanan yang saya lewati ke pos Pelkes dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King tahun 2016. Setelah 2 tahun menggunakan sepeda motor ini, saya menyimpulkan bahwa sepeda motor ini tidak cocok digunakan untuk di jalanan berbatu lumpur ke pos Pelkes. Padahal ada 8 daerah wilayah pelayanan GPIB Bukit Agape Entikong yang harus melalui perjalanan perbukitan dan lembah. Sesuai pengalaman saya menggunakan sepeda motor ini selama 2 tahun, ada beberapa kekurangannya seperti berikut ini. Yang pertama, ban motor bulat licin, sangat lamban di jalan berbatu, dan suka tergelincir di jalanan becek atau lumpur. Saya sudah 2 kali terjatuh di tanah yang berlumpur. Yang kedua, bentuk yang pendek membuat motor ini sering tersangkut di batu yang besar. Yang ketiga, mesin sering panas berlebih karena digas maksimal saat melewati lumpur atau becek. Akibatnya mesin mati dan tidak bisa dinyalakan sampai kembali dingin. Yang keempat, motor sudah berusia 5 tahun, banyak bagian yang sudah rusak karena memang bukan untuk jalanan perbukitan. Hal ini otomatis mengharuskan penggantian beberapa bagian yang memakan biaya yang besar secara rutin. Dengan kondisi sepeda motor yang seperti itu, kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk boleh menyumbangkan dana dalam pembelian sepeda motor trail yang cocok untuk perjalanan di perbukitan, lembah yang berbatu dan berlumpur seperti di pos Pelkes. Bantuan dari Bapak Ibu semua dapat disalurkan ke nomor rekening GPIB Bukit Agape Entikong yang tertera di bawah ini. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali bertemu di Night Hall GPIB. Bersama saya Pendeta Artomil Kalia, Pendeta non-organik GPIB, saat ini mendukung pelayanan di GPIB Jemaat Kasih Karunia Ciledug, Tangerang, Banten. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus turun atas semua kami, sehingga kami dimampukan membaca dengan baik, mengerti dengan sungguh, dan melakukan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab adalah dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang kelima yang menyatakan, tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kalau kita akan bepergian, salah satu yang kita minta adalah dukungan berupa doa dari orang-orang terdekat kita. Paulus dalam perjalanan pelayanannya, ini rute yang ketiga, dia singgah sebentar mengunjungi murid-murid di Tirus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ketiga. Dan setelah 7 hari di sana, lalu Paulus melanjutkan perjalanannya. Ketika sudah waktunya Paulus berangkat dari Tirus, semua murid yang ada di Tirus bersama dengan istri dan anak-anak, mereka mengantar sampai keluar kota, bahkan dikatakan sampai tepi pantai. Itu ayat yang kelima.
Tidak hanya mengantar, ayat 5 selanjutnya mengatakan bahwa semua murid dan keluarganya berlutut dan berdoa untuk Paulus. Di Tirus, Paulus terus melanjutkan perjalanannya, yang tujuan akhirnya adalah Yerusalem. Dengan doa murid-murid, Paulus makin teguh dan yakin untuk terus ke Yerusalem, walaupun ada banyak murid yang melarang. Kenapa melarang? Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut di Kisah Para Rasul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, apa yang dilakukan murid-murid di Tirus bersama dengan istri dan anak-anak merupakan hal yang mendasar dan amat penting. Paling tidak dari sini ada 2 pesan yang kita dapat. Yang pertama, bahwa murid-murid di Tirus dan keluarga mereka memang tidak bisa mengantar Paulus untuk lebih jauh, tetapi mereka bersama-sama mendukung Paulus. Dengan kesungguhan dan doa-doa, kita tahu bahwa doa yang mereka sampaikan akan mengiring Paulus sampai kemanapun Paulus pergi. Doa tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap langkah dan tujuan perjalanan Paulus, perjalanan pelayanannya, disertai oleh doa jemaat. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Saat ini kita ada di minggu yang ketiga di bulan September. Di beberapa wilayah, di beberapa tempat masih ada dalam situasi PPKM, bahkan di level yang tertinggi, level 4. Di Ciledug, tempat saya mendukung pelayanan, sekarang berlaku PPKM level 3. Bahkan Sabtu kemarin suami saya, Pendeta Abraham Ruben Persang, sebagai mentor pertama terbang ke Makassar untuk menghadiri percakapan pastoral dan peneguhan sebagai pelayan firman dan sakramen bagi Vikaris Kristi Febrianti Lekahena. Pak Ibu tahu apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa terbang? Ya, harus vaksin, lalu harus ada surat bebas COVID-19 yang disertai dengan surat hasil bahwa sudah melakukan PCR swab test dan hasilnya harus negatif. Ya, semua itu harus disiapkan. Dan itu jelas membuat kita masih tetap terbatas dan sangat dibatasi. Dengan situasi pandemi yang masih menjadi bagian kita saat ini, sulit bagi kita untuk menunjukkan perhatian secara langsung, dukungan, kasih kita terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap teman, termasuk di dalam persekutuan. Mendengar keluarga atau kerabat yang sakit atau yang ada dalam pergumulan, pasti kita ingin membantu. Pasti kita ingin hadir, kita ingin dekat dengan mereka, kita ingin memberi dukungan, memberi kekuatan, memberi perhatian. Tapi sekali lagi, situasi pandemi COVID-19 ini sangat membatasi kita. Lalu, apakah itu berarti kita hanya diam? Kita tidak melakukan apapun? Tentu saja tidak. Walau kita tidak hadir, dekat dengan mereka, apalagi bisa memeluk mereka, kita tetap bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Bersyukur teknologi informatika disertai digitalisasi pada masa pandemik ini justru menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan perjumpaan kita satu dengan yang lain, perjumpaan secara fisik. Kita bisa saling menyapa, mengetahui keberadaan satu dengan yang lain dengan berbagai teknologi, informasi, serta aplikasinya. Saat ini kita sudah sangat akrab dengan yang namanya aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, video call, bahkan juga live streaming dan tayangan-tayangan di YouTube channel. Seperti program yang saat ini Bapak Ibu sedang simak, Night Call GPIB, ada juga Morning Call. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, dari semua aplikasi yang tadi saya sebutkan, ada satu cara yang sangat efektif. Dan cara ini tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, tidak membutuhkan kuota, tidak perlu sinyal, serta sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai orang percaya.
Ya, itu adalah doa. Seperti yang dilakukan murid-murid di Tirus bersama dengan seluruh keluarga mereka untuk mendukung Paulus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mendoakan adalah cara kita mengasihi yang tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu dan jarak. Kita mungkin tidak bisa memeluk secara langsung, tapi kata-kata kita yang kita ucapkan melalui doa bisa melakukannya. Kita memang tidak bisa menguatkan mereka secara langsung, tapi kata-kata kita bisa meneguhkan hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pesan itu tadi pesan yang pertama. Pesan yang kedua untuk kita, saat ini kita sudah di bulan September. Memang sudah lewat 1 bulan dari bulan Agustus, di mana kita mengingat dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita. Namun mensyukuri kemerdekaan bangsa dan negara kita tidak berhenti di upacara bendera atau ibadah syukur HUT RI yang ada atau yang dilakukan, dirayakan di bulan Agustus. Mensyukuri kemerdekaan bangsa dan negara kita juga dapat kita lakukan dengan memaknai arti kemerdekaan itu di masa pandemi ini, di masa yang kita lalui saat ini. Salah satunya dengan memberikan dukungan, memberikan topangan, memberikan peneguhan melalui doa-doa yang sungguh. Sehingga orang-orang yang kita doakan merdeka, orang-orang yang kita doakan bebas dari kekhawatiran, dari ketakutan, dan dari kebimbangan mereka. Karena melalui doa mereka diteguhkan untuk berharap hanya kepada Allah, Allah yang adalah sumber damai sejahtera, yang kasih setianya tidak pudar, yang kasih setianya tidak terbatasi oleh situasi, yang kasih setianya tidak dibatasi oleh siapapun. Memaknai arti kemerdekaan di situasi pandemik ini, Bapak Ibu Saudara, ini dicontohkan dengan tindakan iman para murid dan keluarganya. Maksudnya, pemaknaan itu menjadi semakin besar, dampaknya semakin nyata. Ketika apa? Ketika ada dalam persekutuan, ada dalam kebersamaan, keutuhan, sehingga beban yang dirasakan atau gumul yang dihadapi menjadi berkurang. Karena apa? Karena dibagi bersama. Itu catatan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dengan 2 hal tadi yang saya sebutkan di atas, maka tindakan iman yang kita lakukan adalah kita menjadi pejuang doa atau prayer warrior. Walaupun kita tidak bisa dekat secara fisik, tetapi kita bisa meneguhkan mereka, kita bisa memerdekakan mereka, kita bisa membuat mereka keluar dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kecemasan. Karena itu bersama mari kita doakan keluarga kita, kita doakan persekutuan jemaat kita. Persekutuan jemaat bukan hanya tempat di mana kita ada dan bersekutu bersama, tapi kita juga doakan seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi, ada di 322 jemaat mandiri dan 282 jemaat Pospelkes. Kita doakan juga keluarga besar bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita doakan sesama kita, sesama yang tinggal di bumi yang sama, supaya mereka dan kita bisa melewati situasi pandemi ini dan segala dampaknya dalam kemurahan dan kasih Allah yang memeluk mereka mewakili kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan pada saat ini. Kami berdoa untuk mereka yang adalah keluarga kami. Kami berdoa untuk mereka yang adalah bagian dari persekutuan jemaat kami. Kami berdoa untuk mereka yang adalah bagian dari keluarga besar bangsa kami. Kami berdoa untuk mereka yang adalah bagian dari sesama kami yang tinggal di bumi yang sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa
untuk keluarga atau untuk mereka yang terpapar COVID-19. Demikian pun untuk keluarganya. Kami berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan dan juga untuk pekerja sosial, mereka yang harus menjaga ketat diri mereka, kesehatan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi. Tuhan Allah, kami mohon, peluk mereka semua. Kami mohon dengan kasih sayang-Mu hadir bersama mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri, mereka tidak merasa ditinggalkan, mereka tidak merasa terpuruk, tetapi menjadi berpengharapan dan makin teguh di dalam iman. Tolong kami juga, Tuhan, supaya kami mampu memberi hati yang tulus, sehingga lewat keterbatasan situasi yang kami alami, kasih Tuhan tidak terbatas untuk hadir bagi banyak orang yang membutuhkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, selamat menikmati sisa hari ini dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan mengasihi kita.